Nona Liu benar. Pesanan Anda. Mengapa kau baru sampai sekarang? Dengar Nona, saya bahkan tidak terlambat. Apa hak Anda memukul orang? Apa kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suamiku Chen tua untuk pulang? Dan sekarang dia pergi lagi. Apa kau tahu seberapa banyak masalah yang kau timbulkan untukku? Aku akan memukulmu sampai mati. Kurir sampah. Dengar Nona. Suamimu yang kabur tidak ada hubungannya denganku. Hei, kau masih ingin pergi? Tetap di sana. Lepaskan saya. Di mana keamanan? Apa kalian semua sudah mati? Apa kalian tidak melihat bahwa aku sedang diganggu? Apa kalian semua buta? Atau tuli? Nyonya, perintah Anda. Lepaskan. Seorang kurir sampah. Berani bicara padaku seperti itu? Tahan dia. Berani memprovokasi istri direktur utama kami. Apakah Anda ingin membuat Jiang Cheng terbalik? Anda tidak boleh menyentuh saya. Saya adalah penghuni Bihai Yuntian Anda. Seorang penduduk. Kau kurir sampah. Bisa mampu. Properti di Bihai Yuntian kami. Ini kartu akses saya. Gedung 4 unit 2601. Saya benar-benar penghuni di sini. Penyewa kecil yang menyedihkan. Tempatmu. Bahkan tidak sebesar kandang anjingku. Dan kau berani bersikap kurang ajar di sini. Tahan dia. Pukul dia. Saya hampir tertipu oleh kurir sampah ini. Tangkap dia dan tampar 2 kali. Agar Nyonya bisa melampiaskan amarahnya. Lihat wajah kecil itu. Hari ini aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Berhenti. Siapa kalian semua? Sampai ikut campur urusanku. Berani menyentuh orang-orang direktur utama Cheng, Anda mencari mati. Minta maaf kepada istri saya. Istri. Jangan bicara omong kosong. Apa kau tahu siapa aku? Dan kau ingin aku meminta maaf padanya? Saya tidak peduli siapa Anda. Berani menyentuh Nyonya kami adalah tindakan tidak hormat terhadap grup kami. Tunggu saja. Aku akan menelepon suamiku sekarang. Sayang. Ada seseorang yang memukulku di sini. Mereka memukulku tepat di wilayah kita sendiri. Cepat kembali ke sini. Tunggu saja kalian semua. Saat jantuaku kembali, aku akan memastikan kalian semua membayar mahal untuk ini. Baik, saya akan menunggu. Saya ingin melihat siapa yang begitu sombong hingga memukul istri saya. Apakah Anda sudah bosan hidup? Sayang, dialah yang memukulku. Bagaimana dia memukulmu? Kalau begitu, balas pukul dia dengan cara yang sama. Mulutmu besar sekali. Apa kau tahu siapa suamiku? Masih berani bersikap sombong di sini. Akan kulobek mulutmu. Apakah mulutku yang terlalu besar? Atau kamu yang terlalu buta untuk melihat apa yang ada di depan matamu? Saya adalah General Manager dari Chenzhou. Seluruh Bihai Yuntian ini milik saya. Bihai Yuntian. Itu tidak akan menjadi milikmu lebih lama lagi. Apa? Sekretaris Fan. Segera ambil alih Bihai Yuntian. Untuk saya segera. Ya, Pak Chen. Sebutkan hargamu. Lu Group akan mengakuisisinya sepenuhnya. Kartu hitam Lu Group. Anda direktur utama Cheng. Lupakan dari grup mana mereka. Kami tidak menjual. Tidak mau menjual, coba saja kalau berani. Apa kamu percaya bahwa dengan satu panggilan telepon, saya bisa membuat Bihai Yuntian milikmu bangkrut? Memangnya kau siapa? Sayang. Kami tidak takut padanya. Kamu telah menghancurkanku. Presiden Cheng, saya gagal mengenali keagungan Anda. Mohon beri saya kesempatan lagi. Saya adalah seseorang yang tidak suka membuang kata-kata. Kamu tahu apa yang saya katakan. Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dimengerti? Ya, saya akan kembali dan menyusun kontraknya sekarang juga. Sayang. Diam. Seseorang seret dia pergi.
Jangan buat Pak Cheng marah. Sayang. Terima kasih. Tapi Anda salah mengenali saya. Saya bukan istrimu. Belum setidaknya. Kamu akan segera merasakannya. Masuklah dan duduk sebentar. Pak Cheng, Presiden Cheng tolong dengarkan penjelasan saya. Presiden Cheng, Lain kali pasti. Saya sedang terburu, buru mengantar pesanan berikutnya. Nona silakan. Silakan. Mirip. Tidak. Kalian berdua praktis. Dibuat dari cetakan yang sama. Siapa? Istri saya. Dan juga saudara kembar Anda. Direktur Lu Group. Lu Yuan. Apa maksudmu? Dia yang memiliki nilai pasar ratusan juta, Direktur Utama Lu Group, adalah kakak saya. Itu benar. Sayang sekali dia sudah tidak bersama kita lagi. Dia meninggalkanmu kekayaan yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. The film was translated and narrated by M Media. Mustahil kamu pasti salah orang. Kalau saya benar-benar punya kakak yang sekaya itu, kenapa dia tidak pernah datang mencari saya? Dia tidak pernah mencurigai asal-usulnya sendiri. Sejak dia lahir, dia diculik oleh pedagang manusia. Jika saya tidak bertemu denganmu sebelumnya, saya tidak akan tahu bahwa dia memiliki saudara kembar sepertimu. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Lu Group dibangun oleh saudaramu dengan tangannya sendiri. Para pemegang saham seluruh Lu Group hanya menghormati saudaramu. Jika berita tentang kematian saudaramu diketahui publik, maka Lu Group akan menghadapi bencana total. Jadi kamu harus membantuku. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Gantikan posisinya dan jadilah direktur Lu Group. Dan pada saat yang sama, jadilah istri Cheng Xiao. Tidak mungkin. Saya hanya seorang kurir. Bagaimana mungkin saya bisa mengelola perusahaan sebesar itu? Lagi pula, Anda adalah suami kakak saya. Jauh lebih mustahil bagi saya untuk menjadi istrimu. Jika saya bilang kamu bisa, maka kamu bisa. Saya bisa membuatmu menjadi seseorang seperti Lu Yuan. Hari ini, kamu hanyalah kurir makanan rendahan. Besok saya bisa membuatmu menjadi direktur Lu Group yang kuat. Tapi apa? Jangan-jangan memintamu untuk menyamar sebagai istri Cheng Xiao adalah hal yang salah bagimu. Kau sudah melihat kekuatan, uang dan status. Apa kau benar-benar akan bilang kau tidak menginginkannya? apakah menjadi kaya itu benar-benar hebat? Kakak ipar, biar saya jujur padamu. Sebenarnya, pacar saya Song Hao dan saya akan segera mendaftarkan pernikahan kami. Pernikahan dengan parasit yang menghabiskan 6 tahun hanya untuk mencoba lulus ujian pegawai negeri. Song Hao bukan orang seperti itu. Saya mengenalnya, meskipun dia sedikit pemarah. Dia orang yang sangat baik. Dia bahkan bilang setelah lulus ujian nanti, dia tidak akan membiarkan saya bekerja keras lagi. Bukannya dia tidak membiarkanmu bekerja keras, tapi dia tidak akan lagi membutuhkanmu. Pernahkah kau mendengar pepatah itu? Hal pertama yang dilakukan setelah mendapat pekerjaan tetap adalah mencampakkan pasanganmu. Kamu tidak mengerti hubungan antara Song Hao dan saya. Mau bertaruh? Jika aku menang, kau kembali padaku dengan patuh. Jika aku kalah, aku akan menganggapnya sebagai keberuntungan baginya. Taruhan macam apa? Sekretaris sang buat pengaturannya. Ya Pak Cheng. Halo, apakah ini industri Shuorui? Saya Fang Shimu. Apakah posisi wakil presiden di perusahaan Anda saat ini kosong? Saya akan mengirimkan resum Anda. Atur pekerjaannya. Proses segera. Presiden Cheng semuanya sudah diatur. Gaji tahunan 1 juta. Industri Shuorui. Itu salah satu perusahaan terkemuka di Jiangzheng. Itu hanya salah satu anak perusahaan di bawah Lu Group kita. Bagaimana rasanya menjadi begitu berkuasa? Selama kau setuju, semua ini bisa menjadi milikmu.
Saya merasa ini terlalu tidak nyata. Jangan-jangan. Uang dan status benar-benar tidak berarti apa-apa bagimu. Tentu saja mereka berarti bagi saya. Saya bermimpi untuk kaya mendadak. Tinggal di rumah besar, membawa tas desainer, dan memakai perhiasan mewah. Sekretaris Fang segera atur semuanya. Kirimkan semua pakaian desainer musim ini untuknya. Begitu juga tas dan jam tangannya. Dan perhiasan yang paling mahal. Benar, semua properti kosong di Bihai Yuntian juga harus dihadiahkan kepadanya. Tidak. Kakak ipar. Hubungan saya dengan Song Hao tidak bisa diukur dengan uang. Hei sayang, Kemana kau pergi? Kau tidak perlu pergi, Kak. Reuni kelas malam ini. Aku akan pergi sendiri. saya di pintu masuk lobi. Tunggu, saya akan segera ke sana. Kakak ipar, tentang apa yang terjadi hari ini, saya tetap ingin berterima kasih. Namun, mari lupakan ide saya menggantikan posisi kakak saya. Saya harus naik dan berganti pakaian untuk menghadiri reuni kelas malam ini. Tunggu. Telepon aku kalau sudah memutuskan. Presiden Cheng Dia menolak. Apakah kita masih harus memenuhi keinginan yang baru saja dia sebutkan? Beri dia cicipan kehidupan mewah terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa menolak. Uang dan status. Apartemen sewa. Saya punya kabar besar untukmu. Berita besar apa yang mungkin kau miliki? Song Hao pacar Lu Xiao. Mungkin itu hanya karena kau mendapat 100 atau lebih dari pinggir imanmu. Carl, kau tidak perlu pergi, Kak. The film was Reuni kelas malam translated ini. and Kenapa? narrated by M. Bukankah kita Media. sepakat untuk pergi bersama? Departemen HRD di industri Shuarui baru saja menelepon saya. Mereka ingin aku bekerja di sana. Itu posisi wakil direktur dengan gaji tahunan 1 juta. Kali ini, saya Song Hao akhirnya bisa pamer di depan teman sekelasku. Akhirnya aku bisa menegakkan kepala. Statusku berbeda sekarang. Dan kau hanya kurir rendahan. Kurir rendahan. Mengajakmu keluar hanya akan membuatku kehilangan muka. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Pastikan saja kamu tidak membawa wanitamu ke sini. Teman sekelas kita, dia bahkan membawa kantong plastik sendiri. Sebelum kami selesai makan, dia sudah mulai mengemasi sisa makanan. Kita sama sekali tidak punya hal untuk dibicarakan. Dia bahkan menyapu bersih semua kaki babi. Dia paling jago memanfaatkan orang lain. Kau tidak tulikan. Dengarkan apa yang dikatakan teman-teman sekelas tentangmu. Mereka meremehkan saya. Apakah kamu juga meremehkan saya? Menurutmu untuk siapa saya melakukan semua ini? Selama 6 tahun sejak kelulusan, kamu belajar untuk ujian pegawai negeri. Saya bekerja siang malam, mengantar makanan untuk mengurusmu. Saya sudah mendukungmu selama 6 tahun. Mendukungku dalam hal apa? Pakaian dan sepatu ini, bukankah semuanya dibelikan oleh saya? Dan ponsel ini, bukankah saya membelikanmu yang baru setiap tahun? Belum lagi semua biaya hidup. Sewa apartemen mewah ini saja, 4.000 sebulan. Yang saya bayar sendiri semuanya. Itu semua adalah pilihanmu sendiri. Pilihan saya. Saya mengantar makanan di tengah panas terik. Tenggorokan saya kering sampai rasanya seperti berasap. Dan saya bahkan tidak berani membeli sebotol air seharga 2 yuan. Itu semua adalah pilihan saya sendiri. Jadi kau tidak ingin mendukungku lagi kan? Kalau begitu biar ku katakan padamu. Lu Xiao, aku tidak membutuhkanmu mulai hari ini. Kamu pikir kamu hebat sekali ya? Kamu pikir posisimu sebagai wakil presiden dengan gaji jutaan. Itu semua berkat dirimu. Itu semua karena saya. Kalau tidak, menurutmu kenapa mereka akan melirik pecundang bodoh yang sombong sepertimu? Kau bukan apa-apa. Kau hanyalah kurir rendahan di lapisan paling bawah masyarakat. Kau tahu kenapa? Aku bisa menjadi wakil direktur. Itu karena aku pergi dan memohon kepada ketua kelas kita Xiao Jin, ayahnya. Tapi dia adalah ketua industri Shuarui. Tutup mulutmu. Dan kembalilah mengantar makanan. Sudah kubilang, malam ini, aku tidak ingin melihatmu di reuni kelas. Kau bukan apa-apa. Kau hanyalah kurir rendahan di lapisan paling bawah masyarakat. Tenggorokan saya kering sampai rasanya seperti berasap. Dan saya bahkan tidak berani membeli sebotol air seharga 2 yuan. Kalau begitu biar ku katakan padamu Lu Xiao. Mulai hari ini, aku tidak membutuhkanmu.
Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Jika kamu bersujud padaku 3 kali, aku akan memberimu 1000 yuan. Xiao Jing teman sekelas Lu Xiao. Bukankah itu jauh lebih baik daripada mengantar makanan? Jadilah anak baik dan dengarkan. Jika tidak, aku akan memastikan kamu tidak bisa lagi mengantar makanan. Kaulah yang melawanku. Dan inilah hasilnya. Somehow. Chiho Jing. Jadi kalian berdua sudah terlibat satu sama lain sejak lama. Saya tidak akan pernah membiarkan kalian lolos begitu saja. Halo. Kakak ipar saya kalah. Bisakah kamu menemaniku ke reuni kelas malam ini? Kirimkan alamatnya. Aku akan ke sana nanti. Terima kasih. Bagaimana hasilnya? Semuanya sudah diurus. Kirimkan itu kepadanya. Untuk mengenakan mahkota, seseorang harus menanggung bebannya. Reuni kelas. Berhenti. Jinjin, Li Bon teman sekelas Lu Xiao. kejujuran atau keberanian? Keberanian. Xiang Cheng teman sekelas Lu Xiao. Keberanian, keberanian. Bagus. The Kalau film was begitu mari kita jalani translated dengan and berani. narrated Semuanya by santai M. saja dan Media. bersenang-senanglah hari ini. Oke. Song Hyo baru saja memilih keberanian, yaitu berlutut dengan 1 kaki, dan melamar Kak Jing. Sekarang waktunya menghukum Kak Jing. Mari kita semua melihat dengan mata kepala sendiri. Seperti apa bentuk perut Song Hyo? Bagaimana menurutmu? Ya. Li Bawen, bukankah ini sudah keterlaluan? Ada banyak teman sekelas perempuan yang duduk di sini bersama kita. Apa masalahnya? Dulu Song Hyo kita. Dia adalah idola sekolah. Fisik itu membuat banyak gadis benar-benar tergila-gila. Su King teman sekelas Lu Xiao. Mereka tidak punya keluhan sedikit pun. Jangan jadi pecundang Kak Jing. Tepat sekali. Dulu di sekolah, aku benar-benar ingin melihat otot perut Song Hao. Kak Jing, tunjukkan pada kami sekali saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan melihatnya untuk kalian semua. Berhenti. Siapa yang memesan makanan? Kenapa kamu mengundang pembawa sial ini ke sini? Lucio, kamu sudah dewasa sekarang. Apa kamu tidak punya rasa malu? Kami sengaja tidak mengundangmu. Jadi kenapa kamu muncul? Kau benar-benar seperti lalat yang tidak mau pergi. Sudah pernah ku bilang padamu sebelumnya. Jangan datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Memalukan? Di dunia ini, apakah ada yang lebih memalukan daripada dirimu Song Hao berlutut di tanah untuk menjilat sepatu orang lain? Itu hanya tantangan yang kalah aku lakukan. Berbicara soal menjilat, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi kamu, Lu Xiao. Sayang sekali, setelah semua jilatan itu, kamu tetap saja dicampakkan. Berlagak kaya padahal bangkrut. Lihat dia. Dia sengaja menyewa gaun mewah hanya untuk pamer. Tas ini tidak murah kan? Aku bertanya-tanya, apakah tas itu bisa menampung sisa-sisa makanan ini? Sudahlah. Bagaimanapun kita masih teman sekelas. Kita setidaknya harus memberi sedikit rasa hormat pada Lu Xiao. Maaf, tanganku terpeleset. Apa yang kamu lakukan? Gaun sang putri kotor. Putih apa? Sok gaya. Semua yang dia pakai digabungkan. Bahkan tidak semahal anggur yang dibawa Kak Jing. Begitu miskin dan menyedihkan. Katakan padaku, Lu Xiao, kenapa kamu tidak bisa menyadari tempatmu sendiri? Sudah bertahun-tahun sejak kelulusan. Kita semua lulus dari sekolah yang sama. Kenapa kamu tidak bisa membela dirimu sendiri?
Saya tidak bisa berdiri. Kalau begitu katakan padaku, apa artinya berdiri tegak? Jika kau ingin belajar cara berdiri, kau harus belajar cara berlutut terlebih dahulu. Cari uangnya dulu, dewa kekayaan yang hebat sedang berdiri di sini. Apa kau tidak melihatnya? Aku sarankan padamu, bersikaplah sedikit lebih salah. Uang yang mengalir dari sela-sela jari kaki Kak Jing cukup untuk membuatmu membeli mobil. BMW rongsokan milikmu itu juga sesuatu yang kamu dapatkan dengan berlutut dan mengemiskan. Kau, Jeti, aku mengendarai BMW butut. Apa yang kau kendarai? Apa yang dia kendarai adalah sepeda listrik. Jangan sebut-sebut sepeda listriknya. Setelah reuni kelas terakhir kita, saat aku menunggu di lampu merah, aku melihatnya mendorong sepeda listrik rongsokan itu mengejarku 1 blok penuh, memohon agar aku memberinya tumpangan pulang. Apa kamu dengar itu, Lo Xiao? Orang-orang yang duduk denganku semuanya mengendarai BMW, Bentley, dan Porsche. Saat mereka makan denganku, apa hakmu seseorang yang mengendarai sepeda listrik butut untuk duduk bersamaku? Kedatanganmu ke sini hanya membuat semua orang sakit mata. Lu Xiao, daripada membuang waktumu di sini, lebih baik kau mengantar makanan. Mungkin kau bahkan bisa mendapat tambahan $2. Berhenti mengganggu kami di sini. Kau tidak pantas mendapatkannya. Ini adalah Rolls Royce. Saya datang ke sini dengan Rolls Royce. Tetap tidak pantas mendapatkannya. Ya ampun. Apa aku The salah film was lihat? translated Itu and Rolls Royce, narrated by bukan? M-Media. Korek api zaman sekarang dibuat agar terlihat sangat realistis. Bahkan seseorang sepertiku yang bekerja di dealer 4S tidak bisa membedakannya. Bowen, kemari. Cepat nyalakan untukku. Mari kita lihat. Apakah Rolls Royce ini membawa keberuntungan? Benda ini bahkan punya fitur tersembunyi. Nyonya yang terhormat, Rolls Royce Anda terlalu berharga. Bolehkah saya menyarankan untuk memarkir mobil Anda di tempat VIP? Apakah itu tidak apa-apa? Parkirkan sana. Tas ini kotor. Bawakan saya yang satunya. Dari mobil, tentu saja mohon tunggu sebentar. Ya ampun. Tidak mungkin. Lu Xiao, apakah Rolls Royce itu benar-benar milikmu? Masih sebuah Phantom. Itu bahkan lebih mahal daripada BMW seri 7 milik Kak Jing. Lo Xiao, berhenti berakting. Setiap teman sekelas di sini tahu betul bagaimana situasi keuanganmu. Biaya sewa mobil untuk sehari mungkin lebih mahal daripada penghasilanmu dalam seminggu. Mengantar makanan kan beberapa orang. Mereka hanya suka menyombongkan diri agar terlihat besar. Aku sebenarnya merasa sedikit kasihan padamu. Katakan padaku selama 6 tahun terakhir ini, bagaimana kau bisa bertahan hidup dengan kurir rendahan ini? Tidak heran Song Hao tidak mau menikahimu selama 6 tahun. Jika kamu punya uang untuk pamer seperti ini, seharusnya kamu menggunakannya untuk membersihkan dirimu. Mungkin saat itu, Song Hao tidak akan merasa malu terlihat bersamamu. Daripada mengkhawatirkan saya, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Saya dengar, properti di kantor penjualan Mihai Yuntian sudah terjual habis sepenuhnya. Tidakkah sebaiknya kamu bergegas mencari pekerjaan baru? Tidak heran kamu seorang kurir makanan. Kamu memang punya cara untuk mendapatkan berita. Kamu bahkan tahu tentang itu. Itu bukan urusanmu. Kak Jing baru saja melakukan satu panggilan telepon dan membuatku dipindahkan ke kantor manajemen properti untuk bekerja sebagai manajer. Menjadikanmu manajer, bukankah itu agak sia-sia? Saya harus menyarankan kepada komite pemilik agar kamu bekerja sebagai satpam di lobi. Itu satu-satunya pekerjaan yang cocok dengan karaktermu. Omong kosong. Kamu hanyalah penyewa rendahan. Apa hakmu untuk memberikan saran kepada komite pemilik? Saya sekarang adalah pemilik properti di Mihai Yuntian. Menurutmu, apakah saya punya hak sekarang? Berhentilah hidup dalam dunia fantasi. Kenapa kamu tidak bercermin dan melihat seperti apa dirimu? Kenapa kamu tidak menyebutkan bahwa kamu adalah orang besar yang memborong properti-properti itu sore ini? Kamu benar. Itu saya. Cukup sampai di situ. Apakah kamu tahu berapa harga properti itu per meter persegi? Bahkan jika kamu mengantar makanan seumur hidupmu,
kamu tidak akan mampu membeli satu kamar mandi pun. Berhentilah mengigau. Baiklah, kenapa kamu berbicara dengan seseorang dari lapisan bawah masyarakat? Apapun yang dia lakukan hari ini, menurutku dia hanya pamer untuk mendapatkanmu kembali. Belum terlambat untuk menyesali keputusanmu sekarang. Jinjin. Aku menyesal. Aku menyesal tidak mencampakkannya lebih awal. Kau tidak tahu. Setiap saat aku menghabiskan waktu dengannya, aku merasa dia menjijikan. Hanya melihatnya saja membuatku kehilangan nafsu makan. Hanya kau yang bisa memberiku kebahagiaan. Lu Xiao, aku sebenarnya merasa sedikit kasihan padamu. Orang yang paling kamu cintai, merasa jijik bahkan untuk melihatmu. Bagaimana kalau begini? Hari ini, jika kamu berlutut di sini dan bersujud padaku 3 kali, aku akan membiarkan Song Hao memberimu ciuman cinta. Bagaimana menurutmu? Lu Xiao, apa kau belum cukup merasa malu? Pergi saja dari sini. Kita sudah berakhir. Song Hao, kamu benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Sejak saat kamu merendahkan dirimu untuk berlutut dan melamarnya, kamu kehilangan hak untuk membuat saya melihatmu lagi. Lalu apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Apakah hanya untuk menyewa mobil dan menyombongkan diri tentang membeli rumah? Tujuan saya hari ini adalah membuatmu menyesali pilihanmu. Kau ingin membuatku menyesal hanya dengan bicara besar. Aku benar-benar menganggapmu konyol sekarang. Bukankah kau membeli rumah? Di mana sertifikat propertinya? Keluarkan dan buat aku menyesal. Jangan terburu-buru. Sertifikat properti ada di dalam tas. Itu akan segera dibawa ke atas. Nyonya yang terhormat, mobil Anda sudah diparkirkan untuk Anda. Dan ini tas Anda. Silakan Lu Xiao, mulai pertunjukanmu. The film was Biar translated kulihat. and narrated Bagaimana by M rencanamu untuk Media. membuatku menyesal? Apa ini? Apakah kamu membawa tumpukan uang rese hanya untuk pamer? Membuat keributan besar. Aku yakin isinya hanya tisu toilet, bukan? Itu sudah pasti. Bahkan jika dia menggali orang tuanya dari kuburan dan memaksa mereka mengantar makanan, dia tetap tidak akan mampu membeli satu apartemen pun. Menurutku, kita tidak boleh menekannya terlalu keras. Kami tidak memaksanya. Dia sendiri yang bersikeras ingin pamer. Mari kita duduk santai dan melihatnya mempermalukan diri sendiri. Bagaimana kalau begini? Lu Xiao, berlututlah sekarang juga. Dan katakan Lu Xiao itu babi 3 kali. Dan mungkin kami akan memberimu kesempatan dan melepaskanmu. Jangan bilang kami teman-teman sekelas lamamu tidak memberimu jalan keluar. Mengenai kesempatan itu, saya akan memberikannya padamu. Beberapa orang memang tidak tahu kapan mereka sedang diberi hormat. Song Hao, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak menunjukkan belas kasihan demi masa lalu. Lu Xiao, kamu benar-benar berani tidak menghormati Kai Jing. Kamu benar-benar mencari mati. Jika kamu ingin menunjukkan rasa hormat, maka berlututlah di tanah dan katakan itu. Jika kamu ingin saya berlutut, kamu sebaiknya melihat apakah kamu punya kemampuan untuk membuat saya melakukannya. Lu Xiao, sudah cukup. Sudah sampai sejauh ini, dan kau masih berlagak keras. Apa kau pikir aku tidak tahu persis berapa nilaimu? Apa hari ini, hari pertama aku mengenalmu? Jadilah pintar, berlutut, dan mohon ampun sekarang. Jika tidak, aku akan mendorongmu jatuh ke tanah. Dan itu akan menjadi pemandangan yang menyedihkan. Siapa yang akan berlutut? Masih harus dilihat. Itu tidak mungkin. Kamu pekerja rendahan. Bagaimana mungkin kamu mampu membeli properti di Bihai Yuntian? Villa di puncak gedung itu. Coba kulihat. Omong kosong. Saya bekerja di bank. Dan saya tahu betul bahwa saldo di rekeningmu jarang melebihi 2.000 yuan. Di luar beberapa hari kamu menerima gaji. Bagaimana kamu bisa membeli begitu banyak properti? Kebetulan, kartu ini dikirimkan oleh Presiden Banhu. Coba periksa limit kartu ini untuk saya. Ini. Kartu emas hitam Supreme. Tidak ada batas pengeluaran. Ini kartu kredit tanpa batas. Setoran besar. Di bank kami hari ini adalah milikmu. Dan Phantom di toko kami. Jangan-jangan dia juga yang membelinya. Tidak diragukan lagi. Detail properti dan nomor unit pada sertifikat ini. Semuanya benar. Ini adalah 23 properti yang diborong di Bihai Yuntian sore ini. Itu mustahil. Aku tahu persis orang seperti apa Lu Xiao itu. Jangan tertipu olehnya.
Dia adalah Tape Oren yang akan berlari kepadaku untuk melaporkan setiap pengiriman yang memberinya tambahan 180 yuan. Jika dia punya kekayaan seperti itu, bukankah dia sudah memamerkannya padaku? Saya tidak mengatakan apa-apa. Hanya karena kamu tidak layak. Bahkan jika kau kaya lalu kenapa? Pada akhirnya kau tetaplah pesuruhku. Hanya dengan satu kata dariku, kau akan tetap merangkak kembali untuk melayaniku sepenuh hati. Siapa yang memberimu kepercayaan diri itu? Somehow, saya katakan, saya datang ke sini hari ini, khusus untuk membuatmu menyesal. Jika hal-hal ini tidak cukup untuk membuatmu menyesal, baiklah, saya akan memberitahumu satu hal terakhir. Posisi Anda sebagai wakil manajer umum di industri Swarwi beserta gaji tinggi Anda akan hilang. Karena saya tidak ingin memberikannya lagi kepada Anda. Kau tidak mau memberikannya. Kau pikir kau siapa? Memangnya saya pikir saya siapa? Kamu akan segera tahu. Jinjin. Lu Xiao ini benar-benar sombong dan bodoh. Kita perlu memberinya pelajaran. Song Hao hanya menjadi wakil manajer umum. Karenaku. Apa hubungannya itu dengan Lu Xiao? Lagi pula, semua orang bisa melihat bahwa nama di sertifikat properti ini bukanlah Lu Xiao. Itu benar. Tidak, itu bukan Lu Xiao. Itu Lu Yuan. Aku tahu itu. Dia hanya kurir rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa membeli rumah seperti ini? Kita benar-benar dibodohi olehnya. Kalau mau membuat kartu palsu, bisakah setidaknya berusaha sedikit? Saya sudah bertahun-tahun di industri ini, dan saya belum pernah melihat kartu Supreme Black Gold yang dimulai dengan angka 0. Kamu belum pernah melihatnya. Itu karena levelmu belum cukup tinggi. Masih mau berlagak? Apa kamu tahu siapa sebenarnya Lu Yuan yang ada di sertifikat ini? Tentu saja saya tahu. Kamu tidak tahu apa-apa. Kalau kamu tahu siapa Lu Yuan, diberi nyali 800 won, kamu tidak akan berani menggunakan sertifikat yang ditandatangani oleh presiden untuk pamer seperti ini. Lu Yuan, Lu Xiao, mereka hanya berbeda satu karakter, dan dia hampir menipu kita semua. Keberanianmu benar-benar semakin besar saja. Apa kau tidak takut jika presiden Lu tahu? Dia akan mencincangmu menjadi potongan-potongan dan membuangmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Mungkinkah bahwa saya adalah presiden Lu yang sedang Anda bicarakan? Lu Xiao, kamu benar-benar kecanduan akting ya? Apa kamu bahkan tahu siapa presiden Lu itu? Dalam 10 tahun presiden Lu menciptakan Lu Group, sebuah kerajaan bisnis yang masif. Sebaiknya aku beritahu kamu, pemegang saham terbesar di balik keluarga Xiao saya adalah Lu Group. Saat ini, Pak Lu dan Pak Chen sedang diperkenalkan oleh paman saya Sun Jie. Mereka akan makan malam bersama ayah saya Zhao Jichang. Zhao Jichan. Dia bahkan tidak layak duduk satu meja denganku. Presiden Lu. Lu Xiao, kamu benar-benar berusaha keras menyewa begitu banyak aktor untuk mengikuti sandiwaramu. Apa selanjutnya kamu akan bilang? Bahwa dia adalah Cheng Jiao, Presiden Cheng. Apa kau bahkan layak menyebut namaku? Kamu pikir kamu siapa? Berlutut. Baiklah. Tampan. Lu Xiao, berapa mereka membayarmu? Saya Yao Jing akan memberimu 2 kali lipat. Kamu sebenarnya dari mana? Di seluruh Jiangchen, belum ada yang berani membuat Sister Jing kami berlutut. Apa kau bahkan tahu siapa dia? Dia adalah putri dari industri Shuorui, Xiao Jing. Ayahnya tidak lain adalah ketua industri Shuorui, Xiao Jichang. Jika saya ingat dengan benar, Shuorui Industrial seharusnya menjadi anak perusahaan dari Lu Group. Saya bisa membuat keputusan itu. Tentu saja. Terserah kau saja. Chiho Jing, dengarkan saya baik-baik. Mulai hari ini, industri Shuorui milik keluarga Xiao Anda dihapus dari peta di Jiangchen. Lu Xiao, apa kamu belum puas dengan sandiwara ini dari semua orang yang bisa kamu tiru? Kamu malah memilih Presiden Lu. Jika Presiden Chen tahu, apa menurutmu dia tidak akan mencincangmu dan memberikannya pada anjing? Jinjing, panggil seseorang untuk membersihkan sampah ini dari sini, agar tidak merusak suasana reuni kelas kita. Jangan terburu-buru. Saya justru ingin melihat trik apa lagi yang bisa dilakukan sekumpulan penipu ini. Tidak heran Zhao Jichen ada di Jiangchen. Tidak pernah dipromosikan. Ternyata dia membesarkan orang bodoh yang buta dan tidak tahu apa-apa. Keberuntungan keluarga Xiao sudah habis. Apa yang baru saja kamu katakan? Berani kamu mengatakannya lagi?
Apalagi kamu. Saya akan tetap mengatakannya meskipun ayahmu berdiri tepat di sini. Keberuntungan keluarga Xiao sudah habis. Siapa yang mulutnya besar sekali? Apa kamu tidak takut? Xiao Jichang, ketua industri Zuorui. Lidahmu tergigit sendiri. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Presiden Chen meminta secara khusus hotel ini. Pamanmu sudah menunggu di depan pintu. Sebentar lagi, mereka akan masuk bersama. Saya hanya mampir untuk melihat-lihat. Apa yang terjadi di sini? Hal ini tidak apa-apa. Ini adalah teman sekelas lama saya. Dia hanya seorang kurir makanan yang menyewa sekumpulan aktor untuk mengikuti aktingnya dan membuat pertunjukan. Lelucon macam apa ini? Saya ingin melihat. Siapa yang kamu pikir sedang kamu mainkan? Apa egomu sebesar itu? Berani-beraninya muncul di Jiangchen, di wilayah kekuasaan saya, dan merasa keberuntungan keluarga Xiao sudah habis. Ayah, mereka orangnya. Satu mengaku sebagai Presiden Lu, dan yang lainnya berteriak bahwa dia adalah Presiden Cheng. Sungguh sandiwara yang konyol. Meskipun saya Zhou, belum pernah bertemu Presiden Lu dan Cheng. Mereka jelas bukan orang yang bisa ditiru oleh orang rendahan seperti kalian. Penjaga, ada. Seret mereka keluar dari sini dan lemparkan ke kandang anjing. Kunci mereka bersama. Tibetan Mastiff yang baru saya beli. Jelas, bukankah kamu suka berakting? Akan kubiarkan kamu berakting sepuas hati. Kau berani. Berani. Di Jiangchen. Adakah hal yang tidak berani saya Xiao Jichang lakukan? Bawa mereka. Ya. Tunggu ayah sebentar. Ada apa? Kami teman sekelas lama. Kenapa tidak? Biarkan aku yang menjadi The tuan film rumah was dulu translated sebelum kita and berurusan dengan narrated mereka. by M Media. Bowen berikan padanya. Lu Xiao. Di reuni terakhir, kamu tidak menghabiskan makananmu dan membungkusnya. Sempurna. Tasmu juga cukup besar. Kami akan membungkus semuanya ke sana untukmu. Hidangan kukus ini sangat bagus untuk kalsium. Beri dia lebih banyak. Makanlah. Kali ini, kami akan membungkus semuanya agar kamu bisa bawa pulang. Ini terlalu berlebihan. Biar ku tambahkan motai untukmu. Untuk menghilangkan rasa berminyak. Ini ambil. Apa? Kurang. Dengan semua abalon dan lobster ini, apa itu masih belum cukup untukmu? Bagaimana dengan ini? Kamu makan di sini langsung di tempat. Dan kami akan terus mengisinya untukmu. Bagaimana? Ini masalah antara dia dan saya. Saya akan menanganinya sendiri. Bagus. Jangan kecewakan aku. Nah, apa kamu akhirnya sudah sadar? Kamu tahu, jurang antara manusia dan anjing sudah ditentukan sejak lahir. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tutupi dengan mendapatkan beberapa kartu palsu atau menyewa mobil mewah. Anda benar. Saya tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang saya mengerti. Nah, menyesal sekarang. Sayang sekali. Tidak peduli bagaimana kamu. Memohon belas kasihan sekarang. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Lu Xiao, kau membawa ini pada dirimu sendiri. Seharusnya kau sadar statusmu sejak lama. Sudah kubilang sebelumnya, jika kau tidak berada di lingkaran yang sama, jangan mencoba memaksa masuk. Makan itu sekarang. Makanlah. Makan. Baiklah. Saya akan membuatmu memakan. Lu Xiao, aku akan membunuhmu. Apa yang kamu tunggu? Tidak, apa ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Ini adalah penegak terbaik keluarga Xiao, Presiden Chen. Keluarga Xiao ini sangat lancang dan mencari mati. Mohon berikan perintah. Hanya satu kata darimu akan menentukan nasib para semut ini. Waktu keluarga Xiao sudah habis. Saya katakan, saya ingin industri Zuorui milik keluarga Xiao dihapus dari peta di Jiangchen. Lu Xiao, berhenti menggertak, menyinggung keluarga Xiao kami.
Dan aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Benar. Sebagai pemilik jabatan ketua industri Shuorui, saya mengeluarkan perintah pembunuhan terhadapmu di Jiangcheng hari ini. Jika kamu bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup, saya akan mengikuti nama belakangmu. Saya tidak tertarik menjadi nenekmu. Tapi keluarga Xiao Anda tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Bisa diselesaikan dengan satu panggilan telepon. Sombong sekali. Entah ini kesombongan atau bukan. Kau akan mengetahuinya dalam 5 menit. Kamu sudah diambang kematian, tapi masih berani bermulut besar. Siapa di sini yang tidak tahu? Kekuatan keluarga Xiao tersebar di seluruh kota Jiangcheng. Begitu luas hingga orang biasa tidak bisa membayangkannya. Jika kamu tahu diri, berlutut, dan mohon ampun sekarang. Mungkin ya, jika Sister Jing sedang dalam suasana hati yang baik, dia mungkin akan mengampuni nyawamu. Tepat sekali. Hanya berdasarkan siapa dirimu. Kau ingin menghancurkan keluarga Xiao. Teruslah bermimpi. Industri Shuorui. Tidak perlu lagi ada. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Keluarga Xiao kami di Jiangcheng memiliki kekuatan yang sangat besar. Kami didukung oleh Lu Group yang perkasa. Kalian berdua, pertunjukan menyedihkan kalian ini. Saya benar-benar tidak sanggup melihatnya lagi. Perintah pembunuhan sudah berlaku. Dengarkan baik-baik. Bagaimana caramu mati nanti? Presiden Xiao ini bencana. Kita tamat. Apa maksudmu kita sudah tamat? Presiden Xiao Lu Group baru saja menarik investasi mereka. Rantai modal kita telah putus. 3 mitra utama kita juga menelepon, menuntut penjelasan. Ini Halo, saya Xiao Jichang. Presiden Wang, mari kita bicarakan ini secara rasional. Anda tidak bisa memutus pasokan kami. Benar. Mulai sekarang mari kita. Halo. The film was translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Kau ketua yang berkedudukan tinggi. Dan kau begitu takut pada mereka. Apel. Yang terjadi. Presiden Lu. Presiden Chen. Saya Xiao Jichang. Gagal mengenali kekuatan Anda yang sebenarnya. Mohon berbelas kasihlah. Dan lepaskan saya. Sekarang kau tahu kau salah. Sudah terlambat. Saya benar-benar tahu saya salah. Mohon ampuni keluarga Xiao kami. Saya hanya seorang kurir. Saya rasa saya tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Ayah, kenapa ayah berlutut pada mereka? Cepat berdiri. Ini salahmu. Ini semua masalah yang kamu sebabkan. Masih belum berlutut. Berlututlah pada Lu Xiao. Kamu benar-benar buta. Presiden Lu adalah seseorang yang bisa kamu singgung. Presiden Lu, mengingat kita dulu teman sekelas, tolong beri saya satu kesempatan. Mengampunimu, kamu mempermalukan saya. Membuat saya berlutut, mencuri orang saya, dan bahkan membuat saya memakan sisa makanan. Katakan pada saya, bagaimana saya harus mengampunimu? Ini semua ulah dia. Dia menggunakan kata-kata manis untuk menipuku. Itu semua salahnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Omong kosong. Jelas kau yang merayuku. Lu Xiao, kau harus percaya padaku. Orang yang selalu kucintai selalu adalah dirimu. Kamu benar-benar menjijikan. Masih belum bersujud. Presiden Lu, apa yang menurut Anda harus kami lakukan agar Anda merasa lebih baik? Buat dia melompat dari sini. Dan mungkin saya akan melupakan masa lalu. Ini lantai 4. Jika dia melompat dari sini, itu akan berakibat fatal. Saya sudah memberimu kesempatan. Direktur Lu General Manager Chen. Lihat. Bagaimana kalau begini? Anda tampar dia beberapa kali untuk melampiaskan kemarahan Anda. Tidak, saya yang akan memukulnya untuk Anda sampai Anda puas. Ayah, aku putri kandungmu. Ini semua kejahatan yang kamu bawa pada kami. Saya tidak akan memaafkanmu. Ayah, jangan. Jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. Saya melakukan ini untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Paman Sun, selamatkan aku. Sun Ji, ini bukan urusanmu. Keluar. Presiden Cheng mohon redam kemarahan Anda. Sun Ji sesepuh grup Lu. Jinjing anak ini. Saya lihat tumbuh besar.
Dia tidak berniat buruk. Apakah mungkin ada kesalahpahaman di sini? Sun Ji-hil, kau benar-benar berani. Mereka menyinggung direktur utama Lu. Dan kau masih ingin membelanya. Sun Ji-hil, sebagai salah satu dari 10 tetua Lu Group, yang dikenal sebagai penopang separuh langit di Jiangchen, adalah reputasi Anda, sesuatu yang rela kau lepaskan. Presiden Lu, saya telah melayani perusahaan selama bertahun-tahun. Mohon, beri dia kesempatan. Sun Ji, kamu perlu memahami. Lo Group lah yang membuatmu. Yang membuatmu Sun Ji. Bukan karena Anda Sun Ji. Lo Group itu ada. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan saya. Sial, ini semua karena kalian berdua menyinggung Presiden Lu. Sekarang kita kehilangan kesempatan kita untuk mendapatkan pendukung yang kuat. Tepat sekali, sungguh sial. Paman Sun, tolong selamatkan keluarga kami. Apa yang kalian lakukan sebelumnya? Kalian menyinggung Presiden Lu. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Aku hanya tidak mengerti. Dia bahkan harus mengandalkan bantuan keuangan untuk menyelesaikan kuliah. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah dan menjadi presiden? Benar. Itu mustahil. Aku tahu persis orang seperti apa Presiden Lu itu. Dia hanyalah pesuruh yang mengantar makanan selama 6 tahun. Apa katamu? Lu Xiao, apa kamu yakin? Sangat yakin. Hai Wakil Presiden Wan, saya melihat General Manager Lu di Jiangchen. Presiden Lu sudah meninggal. Orang yang kamu bicarakan pasti penipu kan? Meninggal. Kalau begitu mulai sekarang Lu Group seharusnya berada di bawah kendali kita kan? Cheng Xiao saat ini sedang menggunakan penipu itu untuk mempertahankan keadaan. Sun Tua, apakah kamu berani melepaskan tembakan pertama? Saya berani. Jin Jin, jika Lu Xiao melakukan sesuatu The terhadapmu, film was kami juga tidak akan translated membiarkannya. and narrated by M. Media. Benarkah? Saya berinvestasi di industri Shuarui sekarang. Kamu akan menjadi ketuanya, dan kita akan merebut proyek Singu Energy. Rebut itu untukku. Singu Energy. Itu proyek yang ada di semua berita. Keluarga Lu. Kau butuh aura saat berjalan. Bungkuk seperti itu. Kau sama sekali tidak terlihat seperti ketua grup. Berdiri tegak. Sekali lagi. Jika kau masih ingin kembali menjadi kurir makanan, kau tidak perlu melakukan ini. Selain mengancam saya, apakah kamu punya trik lain? Bapak Cheng. Simu, sejak kapan kau menjadi begitu nekat? Saya minta maaf Pak Cheng. Ada hal mendesak yang terjadi di perusahaan. Saya terpaksa melaporkannya kepada Anda segera. Bicaralah. Proyek Singu telah direbut. Pihak yang mencegat kita. Ini industri Shuarui. Industri Shuarui, bukankah seharusnya mereka bangkrut kemarin? Dari mana mereka mendapatkan uang untuk berpikir mereka bisa menelan Singu Energy? Ketua industri Shuarui telah digantikan oleh Xiao Jing. Sejak Xiao Jing menjabat, sejumlah besar modal telah mengalir ke industri Shuarui. Presiden Chen, ini adalah sebuah penyergapan korporat yang terencana. Kalau begitu pastilah Sun Ji, Xiao Jing sendirian tidak akan punya nyali untuk melawan Lu Group kami. Pak Cheng, Direktur Lo, tolong Anda harus mencari jalan keluar. Para manajer cabang menuntut untuk bertemu Presiden Lu. Bahkan sebelum saya sampai di sini, ponsel saya sudah meledak. Mereka hanyalah dua badut kelas teri. Sekretaris Fang, beritahu mereka, jika mereka ingin bertemu Presiden Lu, mereka harus datang ke Jiangchen secara langsung. Dengar. Ini pemandangan yang menarik. Mereka di sini untuk menemui saya. Maka saya sendiri yang akan menemui mereka. Dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak bisa menangani situasi ini. Kau tetap di sini. Dan jangan pergi kemana-mana. Ini menyangkut masa depan Lu Group. Aku tidak bisa berjudi. Dan aku tidak mau. Jangan khawatir kakak ipar. Saya bukan Lu Xiao yang dulu. Percayalah pada saya. Ayo pergi. Temani aku menemui mereka.
Ruang rapat keluarga Lu. Presiden Chen, hanya Anda di sini yang bisa berbicara dengan Presiden. Kami semua mengandalkan Anda. Li Xiaogang, Direktur Cabang Shanghai. Saya juga sudah 3 tahun tidak melihat Presiden. Chen Long, Direktur Cabang Barat Daya. Belakangan ini semua rapat. Chen Xiao yang menangani semuanya, hanya karena Anda memanggilnya Presiden. Dia benar-benar mengira Lu Group adalah miliknya. Saya sudah lama curiga ada yang tidak beres. Silkon, Direktur Cabang Dongnan. Siapa Presiden Lu itu? Dia adalah seorang jenius bisnis. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan seperti itu? Dalam krisis grup yang begitu besar, proyek Singu telah direbut, dan Cheng Xiao harus bertanggung jawab penuh. Presiden Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para mitra di bawah, semuanya mengancam akan menarik investasi mereka. Siapapun yang membuat kekacauan harus membereskannya. Jika kita menderita kerugian sebesar ini kali ini, dan Cheng Xiao tidak memberikan penjelasan kepada kita, saya tidak akan pergi. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah suami presiden. Jika kita menekannya terlalu jauh, bagaimana jika dia berbalik melawan kita? Siapa yang takut dia berbalik melawan kita? Jika dia berani membuat keributan, saya akan meminta para direktur di bawah semuanya menyerbu ke sini. Saya ingin melihat dia Cheng Xiao menjelaskan dirinya saat itu. Silakan suruh mereka menyerbu ke sini dan mencobanya. Bicaralah. Saya akan bicara. Proyek Singu Energi seharusnya sudah pasti berhasil. Itu hanya karena Anda tiba-tiba sanksi industri Shuorui, sehingga mereka terprovokasi untuk merebut proyek tersebut dan meluncurkan serangan balik yang sengit. Anda sama sekali tidak mengerti penilaian risiko, dan Anda tidak tahu cara mengelola bisnis. Anda tidak pantas memiliki suara di perusahaan ini. Apa kau mempertanyakan aku? Chen Long begitu. Kau orang yang dipromosikan oleh Yu Jiangkan. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Aku tahu persis apa yang sedang kau rencanakan. Hentikan sandiwara itu. Sekalipun Anda memukuli saya sampai mati hari ini, saya tetap akan mengatakannya. Saya ingin bertemu Presiden Lu. Kami ingin bertemu Presiden Lu. Kami ingin bertemu Presiden Lu. Kau pikir kau siapa? Hingga layak menemui direktur utama. Temui Presiden Lu. Temui Presiden Lu. Temui Presiden Lu. Sekretaris Fan, buat daftar terpisah untuk semua orang yang ingin menemui direktur utama Lu, dan aku akan menemui mereka satu persatu setelah rapat. Ya, siapa yang ingin Anda takut-takuti? Paling buruk saya akan mengundurkan diri. Tapi jika para direktur di bawah semuanya datang menyerbu ke sini, maka Lu Group akan benar-benar tamat. Ayo, siapa yang ingin menemui saya? Kenapa Anda di sini? Anda seharusnya beristirahat. Saya ingin tahu siapa yang menyuruhmu datang ke sini. Beraninya kamu membentak suami saya? Itu kamu bukan. Semua orang mengira saya sudah mati. Jadi kalian semua memutuskan untuk memberontak. Presiden Lu, kami hanya mendiskusikan fakta. Dengan pengawasan yang begitu besar di grup, seseorang harus berdiri dan mengambil tanggung jawab. Li Xiaogang, cabang Shanghai, berinvestasi dalam proyek anggur lintas batas tahun lalu, mengakibatkan kerugian 10 juta. Sampai hari ini uang itu belum dikembalikan ke perusahaan. Zhou Kun, manajer cabang Barat Daya, berinvestasi pada selebriti internet pada tahun 2018. Itu bangkrut, membuat grup rugi 5 juta. Chen Long Bapak Chen, Anda adalah ahli terbesar di sini. Sejak tahun lalu, setiap investasi Anda mengalami kerugian. Dan ada sejumlah modal yang hilang. Grup menanggung modal Anda sebesar 10 juta. Presiden Lu, Di mana uang saya? Apakah Anda ingin saya memeriksa akun Anda dan menyelesaikannya dengan Anda satu persatu? tidak Presiden Lu. Bukan itu maksud saya. Sedikit uang yang kita rugikan. Hanya setitik air di lautan bagi perusahaan. Tapi proyek Singu Energi berbeda. Jika ini tidak diselesaikan, itu akan menyeret perusahaan jatuh. Saat itu, Lu Group akan ikut hancur bersama kita. Beraninya kau. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Adalah keputusan direktur utama. Apakah pantas bagimu untuk menunjuk-nunjuk? Dengan saya Lu Yuan di sini, Lu Group tidak akan jatuh. Saya umumkan bahwa kita akan terus meningkatkan investasi kita. Presiden Lu, Anda akan terus berinvestasi. Anda, beraninya Anda. Sekretaris Fang, ambil dokumen-dokumen di meja saya ini dan tunjukkan kepada Presiden Chen. Biarkan para kepala anak perusahaan kita melihatnya juga. Ya.
Ini. Semuanya adalah proyek yang mereka tolak selama bertahun-tahun. Ini semua adalah proyek yang dijamin rugi. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tentu saja, saya meningkatkan investasi kita. Percayalah pada saya. Sekretaris Fang, ambil stempel perusahaan. Ya, Presiden Lu. Investasi bukanlah permainan anak-anak. Melakukan ini tidak diragukan lagi akan membuat situasi grup menjadi lebih buruk. Bukankah Anda hanya sedang mencari kehancuran Anda sendiri? Presiden Chen, katakan sesuatu, maukah Anda? Apakah Anda hanya akan menonton Presiden Lu bertindak sembrono? Presiden Lu, proyek-proyek ini, semuanya, sampah tidak berharga tanpa nilai komersial. Proyek-proyek itu ditolak oleh keputusan bulat dari semua kepala anak perusahaan. Apakah proyeknya benar-benar sampah? Atau Anda takut terbukti bahwa Anda yang tidak kompeten? Presiden Chen, sadarkan Presiden Lu. Tanpa direktur utama Lu, tidak akan ada direktur utama Cheng. Tentu saja aku mengikuti arahan direktur utama Lu. Adapun kalian, apakah kalian mencoba memberontak? Dari mana saya harus mulai mencap? Presiden Lu, tidak ada jalan kembali sekarang. Apakah Anda yakin dengan hal ini? Investasikan semua proyek ini yang sekarang sudah dicap, mulai dengan 2 juta, tanpa batas atas, dalam sebulan. Mereka akan memberi kita pengembalian yang masif. Saya belum melihat keuntungan apapun, tapi saya telah melihat Anda berjudi dengan nyawa grup ini. Saya akan melaporkan kejadian hari ini kepada Dewan Direksi dengan jujur. Presiden Chen, mengapa repot-repot berbicara? Apa gunanya? Bekerja keras untuk perusahaan seperti ini. Saya mengundurkan diri. Saya selesai. Saya juga mengundurkan diri. Siapapun yang ingin mengundurkan diri harus segera menulis laporan mereka. Saya akan menyetujuinya di tempat. Kita tunggu saja 4 bulan lagi. Kemudian The kita film was lihat translated bagaimana seorang and pendosa grup narrated by menjawab di M. hadapan Media. Dewan. Anda harus lebih khawatir tentang bagaimana Anda akan menjawab kepada saya dalam waktu 1 bulan. Berhenti di situ. Apakah saya bilang, kamu boleh pergi? Minta maaf kepada Presiden Cheng sekarang juga. Presiden Lu, ini sudah keterlaluan. Minta maaf kepada suami saya sekarang. Jika tidak ada dari kalian yang boleh meninggalkan ruangan ini hari ini. Saya minta maaf. Lebih keras. Saya minta maaf. Lu Xiao, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Kenapa kau tidak mendiskusikannya denganku sebelum melakukan semua ini? Apakah saya perlu berdiskusi untuk menghasilkan uang? Kesempatannya akan terlewat saat itu. Apa yang kau tahu? Apakah kau tahu sudah berapa lama proyek-proyek ini terbengkalai? Setidaknya 5 atau 6 tahun. Percayalah pada saya sekali ini saja. Sekretaris Fan, apa sebenarnya yang terjadi? Presiden Chen, tenanglah dulu. Presiden Lu hanya mencoba membantu Anda. Dia tentu tidak akan mencoba membuat Anda kesal dengan sengaja. Sekretaris Fan, fokuslah untuk mengawasi proyek-proyek ini dengan ketat. 2 juta tidak cukup. Tambahkan 5 juta lagi. Ya, Juga, hubungi Direktur Utama Liu dari Singu Energi. Katakan padanya Direktur Utama Lu akan menemuinya secara pribadi malam ini. dimengerti. Liu Jingyu memegang teknologi inti untuk proyek Singu Energi. Kau bilang kau ingin aku mendengarkanmu kan? Baiklah, pergi dan beli teknologi itu untukku. Kau berani. Kenapa tidak? Saudaramu mempermalukannya di sebuah perjamuan saat dia masih hidup. Dan kita akhirnya memutuskan hubungan dengannya. Kalau begitu saya punya alasan lebih untuk pergi. Rubah tua Yu Jiang itu akan mengadakan rapat di kantor pusat Jiangcheng Group besok pukul 10. Tujuannya sudah jelas. Dia ingin menyingkirkanmu dari posisimu. Posisi ini bukan sesuatu yang bisa dia duduki. Dia sudah melepas topengnya di depan kita. Jadi dia pasti sudah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi kita kali ini. Situasinya jauh lebih sulit daripada yang kamu bayangkan. Jika kamu takut, aku akan mengirimmu pergi. Melindungi perusahaan kakak saya adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Tunggu dulu.
Kalian berdua. Guanhu. Tolong. Ruang VIP kantor pusat. Kenapa harus kamu? Kamu kenal Tuan Muda Jihai Group. The film Aku was tidak menyangka translated setelah and bertahun-tahun. narrated by Seleramu M. masih Lee. seburuk ini. Sekarang kau bahkan tidak mengampuni kakak iparmu sendiri. Ayo pergi. Berhenti di situ. Jika kau ingin keluar dari sini, kau harus setuju dulu dengan syaratku. Jadilah wanitaku, wanita Zuyan. Apa menurutmu kamu layak? Kenapa aku tidak mau? Lu Xiao, bagaimana menurutmu? Sepertinya lawan saya kali ini adalah kamu. Aku juga tidak menginginkan itu, tapi bukankah aku juga tidak punya pilihan lain? Jika aku punya pilihan, aku pasti tidak akan pernah berdiri di pihak lawanmu. Lu Xiao, ikutlah denganku. Qin Xiao, dia itu pecundang. Begitu aku benar-benar mengambil alih Lu Group, aku akan membiarkanmu menjadi ketua Lu yang sesungguhnya. Jawaban saya sama seperti sebelumnya. Kalau begitu sepertinya tidak ada kesempatan. Tapi aku harus mengingatkanmu. Kau harus berhati-hati. Kakak iparmu yang kejam itu. Pernahkah kau bertanya-tanya bagaimana kakakmu sebenarnya meninggal? Berhenti mencoba memecah belah di sini. Lu Xiao, berpikirlah dengan jernih. Sekali aku melangkah keluar dari pintu ini, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk berbalik. Saya tidak butuh itu. Baiklah. Jadi kau memilih cara yang sulit. Guanhu, sini. Jaga baik-baik. Teman, lamaku ini. Presiden Chen, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Guanhu. Dengan saya di sini hari ini, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa terbang keluar. Pembunuh bayaran internasional. Guanhu. Tolong bekerja sama semuanya. Sekretaris Fan, panggil Raja Naga Universal Internasional, dan Direktur Utama Chen dari Jiangchen Club. Lakukan panggilannya. Gunakan ponselku. Baik. Telepon lagi. Sepertinya dia benar-benar habis-habisan kali ini. Aku khawatir kita benar-benar tidak akan sempat menghadiri rapat dewan. Atau bagaimana kalau saya mencoba menelpon? Bahkan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa kamu lakukan? Hubungkan saya dengan Tuan 8. Tuan 8. Tuan 8 sang tokoh besar yang mengendalikan dunia bawah dan dunia legal di Jiangchen. Mustahil. Tuan 8 tidak akan pernah membantumu. Pesaing terbesar kita kali ini adalah dia. Tuan 8 tidak akan pernah membantu kita. Datang ke Bandara Jiangcheng untuk menjemput saya segera. Siapa kamu? Beraninya kau membohongiku. Apa kau sudah bosan hidup? Saya adalah Lu Xiao, pemegang saham terbesar dari konsorsium Bafang Anda. Oke, tunggu saja pembalasanku. Konsorsium Bafang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak tahu soal ini? Kami adalah konsorsium Bafang, pemegang saham terbesar. Ini Ketua Lu, seluruh modal di sektor telah mentransfer secara pribadi untuk mengakuisisi Bafang Consortium 30% sahamnya. Direktur Chen, dana grup kita benar terkuras. Lu Xiao, kamu sedang mempertaruhkan nasib perusahaan. Jika Tuan 8 tidak muncul, dan Yu Jiang melancarkan serangan mendadak, kita semua tamat. Dia tidak akan berani untuk tidak muncul. Atas dasar apa? Hanya berdasarkan kekuatan. 30% saham itu. Bagaimana bisa kamu berpikir itu cukup untuk memojokkan Tuan 8? Konyol. Hanya dengan ini. Kejam. Lu Xiao, kamu benar-benar kejam. Saya telah bermitra dengan 16 bank.
untuk menggunakan 30% saham. Kepemilikan saham 30% sebagai jaminan untuk pinjaman sindikasi. Selama saya tidak bermain, runtuh terlebih dahulu. Dalam seminggu, Bafang Anda akan dihapuskan dari bursa. Tuan 8 telah berkecimpung dalam permainan ini selama separuh hidupnya. Pastinya dia tidak akan ingin melawan saya sampai titik darah penghabisan, kan? Sepertinya. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Lu Xiao, The Kamu film was bahkan lebih kejam translated and daripada narrated kakakmu. by M Media. Mereka memaksa saya. Semuanya ada di dalam. Mereka tidak akan bisa lolos. Buka pintunya. Wah, kau cukup pandai berakting bukan? Lanjutkan, cobalah berakting lagi. Kak Jing, yang palsu tetaplah palsu. Tidak peduli seberapa banyak kau berakting, kau hanyalah seorang badut. Apakah kalian berdua sedang terburu-buru menuju kematian? Aku berdiri tepat di sini. Silakan coba bunuh aku. Kau terlalu naif. Kau tidak benar-benar berpikir dengan mengandalkan Sun Ji saja bisa memobilisasi modal sebesar itu, kan? Dia memiliki orang-orang kuat di belakangnya yang bisa menghancurkanmu. Apakah itu Yu Jiang? Atau Suyan? Jangan khawatir. Tidak satupun dari mereka akan bisa melompat-lompat lebih lama lagi. Apakah nama Ketua Zu sesuatu yang boleh kau ucapkan? Biar ku beritahu kebenarannya. Kak Jingku adalah favorit utama Ketua Zu. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu satu kesempatan. Berlututlah sekarang dan katakan, "Kakak, aku salah." Dan aku akan melepaskanmu. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu penjilat yang menyedihkan. Ajal sudah di depan mata dan kau masih berani bicara sombong. Kau tamat hari ini. Aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Lu Xiao, jadilah pintar. Dan kemarilah untuk membungkuk dan meminta maaf kepada Jing Jin. Jiang Cheng, sejak kapan begitu banyak kucing dan anjing liar bermunculan? Tuan 8 gembong dunia bawah Jiang Chen. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tidakkah kau lihat aku sedang rapat? Keluar dari sini sekarang juga. Di hadapan Tuan 8, beraninya kalian begitu lancang. Ketua Lu Presiden Cheng, silakan lewat sini. Saya diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Tuan 8 tentu saja bisa datang dan pergi sesuka hatinya, tapi mereka tidak bisa. Apa yang kau katakan? Tuan 8, jangan persulit aku. Jiah Grob di mataku. Memangnya kamu ini siapa? Ketua Lu Presiden Cheng, silakan lewat sini. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan pada saya? Jika kau berani mengganggu temanku Tuan 8, bahkan konsortium, apa Anda akan melawannya sampai akhir? Jin Jin. Di usia semuda ini, kau punya cukup banyak rencana. Memasang jebakan untukku, mengancamku demi menyelamatkanmu. Tuan 8, jangan marah. Kakakku. Dia tidak tahu apa-apa. Ya, saya memang mengancammu. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada yang pernah berani berbicara padaku seperti itu. Gadis kecil, aku tidak tahu tentang 16 bank itu. Apa kau benar-benar berpikir? Apa kau benar-benar berpikir bahwa perjanjian short selling itu bisa berlaku? Kamu tentu tahu, tapi saya tidak takut kamu mengetahuinya. Apa maksudnya itu? Tuan 8, proyek Singo Energi tampaknya terkait dengan tata letak bisnis masa depan Bafang Consortium secara keseluruhan. Tata letak bisnis masa depan secara keseluruhan. Proyek Singu Energi. Kalau memang proyek ini sepenting itu, apakah industri Shuorui yang katanya hebat itu benar-benar bisa merebut
Proyek ini dari tanganku? Itu karena uang grup Bafang. Harus dijaga untuk menyeimbangkan. Lu Group, tidak ada modal tambahan untuk menantang mereka. Satu langkah memengaruhi seluruh situasi. Aku terlalu sibuk fokus pada Lu Group, dan tidak menyangka bahwa gadis kecil sepertimu akan mencuri markas besarku. Tuan 8. Kita adalah teman. Mari bicara. Proyek energi inti lembah. Saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Bagaimana menurut Anda? The Gadis film was kecil ini, translated and Kau jauh lebih narrated kuat by daripada M. Media. kakakmu. Hanya karena kata-kata itu, aku Tuan 8 menganggapmu sebagai teman. Presiden Chen, kau beruntung lagi. Kapan kalian akan menikah? Aku Tuan 8 pasti akan mengirimkan hadiah pernikahan. Tuan 8. Dia adalah adik perempuan Lu Yuan. Lalu kenapa? Tuan 8. Saya memiliki masalah di sini yang saya butuhkan bantuan Anda. Kalian. Ketua Lu sayangnya telah meninggal dunia. Saya sangat sedih. Tapi Lu Group kita tidak bisa sehari full tanpa pemimpin. Saya Yojian meskipun tidak berbakat mencalonkan diri sebagai ketua yang baru. Silakan angkat tangan Anda untuk memilih. Angkat tangan Anda untuk memilih. Mari kita voting sekarang. Saya yang pertama mendukung Ketua Yu. Saya juga mendukung semua orang. Apakah ada keberatan lain? Saya tidak memiliki keberatan. Saya mendukung Ketua Yu. Saya juga tidak memiliki keberatan. Saya mendukung Presiden Yu. Baiklah. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Saya Yu Jiang bukanlah orang yang memiliki bakat besar. Disahkan dengan suara bulat. Saya berjanji kepada semua orang di sini bahwa saya akan memimpin Anda dan Lu Group menuju puncak kejayaan yang baru. Bagus. Sekarang, saya menggunakan hak veto saya mengenai rapat Dewan ini. Semua proposal ditolak. Kau benar-benar cukup mampu. Bisa-bisanya berhasil kembali. Namun, sudah terlambat. Saya sekarang adalah ketua baru Lu Group. Apakah kamu tuli? Saya katakan, memveto. Apa kualifikasi yang kau miliki? Kau hanyalah seorang penipu. Menggunakan nama ketua Lu untuk menipu orang di mana-mana dan menindas pemegang saham kami. Dan kau berani bicara sembarangan di depanku. Qin Xiang, apakah saya terlihat palsu bagimu? Ketua Lu, saya tidak pernah bilang Anda palsu. Lalu untuk apa kamu di sini? Siapa yang memberimu keberanian untuk memilih Yu Jiang? Sekelompok pemegang saham yang ketakutan setengah mati oleh penipu rendahan. Seseorang, tangkap penipu ini dan kurung dia. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh. Sehelai rambut pun dari ketua Lu. Keluar dari sini kalian semua. Qin Xiao, saya sarankan kau untuk tidak menambah kesalahanmu. Dengan saya di sini hari ini, penipu ini tidak akan bisa melangkah satu kaki pun ke dalam Lu Group. Yu Jiang beraninya kamu. Apakah dia istriku? Adalah sesuatu yang sangat aku ketahui. Ketua Lu hanya sedang memasang jebakan untuk melihat siapa sebenarnya yang berencana untuk menghancurkan Lu Group. Mereka yang percaya pada ketua Lu, tegakkan kepala kalian. Kamu memfitnah dan menyebarkan rumor tentang saya. Bersekongkol secara pribadi dengan Jia Group untuk menyuntikkan modal ke industri Shuorui. Yu Jiang, kamulah yang mencoba melakukan pemberontakan. Saya menolak untuk mengakuinya. Hari ini, saya akan membiarkan para direktur dan para pemegang saham melihat seperti apa sebenarnya dirimu. Seseorang. Bawa saksi saya masuk. Tidak menyangka Im Lu Xiao. Hari ini aku akan secara pribadi menjatuhkanmu dari tahtamu dan menyingkap kedokmu. Direktur Yu, buktinya ada di sini. Biarkan semua orang melihat dengan jelas wajah asli dari wanita ini Lu Xiao. Majelis pemegang saham Lu Group.
Saya benar-benar tidak menyangka. Presiden Lu kita dulu ternyata begitu rendahan. Yu Jian, kamu benar-benar nekat. Berani menggunakan foto palsu untuk memfitnah ketua Lu. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Aku juga punya video. Dan banyak teman sekelas yang bersedia bersaksi untukku. Apa kau ingin aku menelepon mereka satu persatu dan bertanya, The Lu film Xiao, was translated apalagi and yang harus kau narrated katakan? by M Media. Apakah kau menyerah? Atau tidak? Yu Jian, kamu menyebarkan rumor dan membuat masalah di sini. Bicara omong kosong. Apa motifmu? Aku bicara omong kosong. Sebagai suami ketua Lu, kau secara terbuka merayu adiknya dan mengkhianati sang ketua. Moralmu bangkrut. Dan niatmu jahat. Itu benar Presiden Chen. Kau berhutang penjelasan kepada kami. Mengapa kau membawa ketua Lu palsu? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Mungkin Qin Xiao telah menggunakan penipu ini untuk menipu kami lebih dari sekali. Benar. Ini tidak lain adalah ambisi serigala. Saya pikir dia hanya ingin bekerja sama dengan ketua palsu ini untuk menelan Lu Group kita. Sudah selesai semua. Sekarang, giliran saya. Buktinya tak terbantahkan. Apalagi yang ingin kau katakan? Apalagi yang bisa kau lakukan? Tunggu saja ajalmu. Siapa yang begitu sombong? Seharusnya aku sudah menebak bahwa satu-satunya orang yang bisa menjemput mereka dari bandara selain kau Tuan Delapan. Tidak mungkin orang lain. Adikku ketua Lu kembali untuk memimpin rapat dewan hari ini. Presiden Zubraninya kau mengirim orang untuk menghalanginya secara paksa. Tidakkah menurutmu seharusnya kau minta maaf lebih dulu? Meskipun kau adalah Tuan Delapan yang terhormat. Bagaimana itu membuktikan identitasnya? Reputasiku sebagai Tuan Delapan saja sudah cukup jika aku menghentakkan kakiku. Seluruh Jiancheng akan gemetar. Sekarang, dia adalah sang ketua. Siapapun yang tidak setuju, berdirilah dan biarkan aku melihatnya. Aku memanggilmu Tuan Delapan hanya karena kau seorang senior. Dan aku ingin menunjukkan rasa hormat. Tapi bukankah kau terlalu sombong? Bocah, dari suaramu, kau belum memahami posisiku. Menghadapimu semudah membalikan telapak tanganku. Tuan Delapan ingin mencoba. Baiklah. Mari kita lihat seberapa kuat Jiang Group sebenarnya. Sampaikan perintahku. Segera aktifkan semua koneksi Jiang Group untuk bergerak melawan Tuan Delapan. Biarkan Tuan Delapan melihat kemampuan kita yang sebenarnya. Bocah, aku suka keberanianmu. Tapi kalau soal berurusan denganku kau masih terlalu hijau. Halo Penatuali, mengapa Anda memutuskan untuk menelepon saya? Ya. Ya Pak, saya akan mengikuti instruksi Anda dan menjaga situasi tetap terkendali. Halo, ini aku Tuan Delapan. Ya ampun, saya tentu bisa mendengar apa yang Anda katakan. Tanpa Anda tidak akan ada saya hari ini. Bagaimana sekarang? Apakah kita masih akan melanjutkannya? Gadis, terimalah nasibmu. Kau mendengarnya sendiri. Jiang Group bukanlah pihak yang bisa kau tantang. Semua orang yang baru saja meneleponku adalah orang-orang yang tidak mampu saya singgung. Bukannya saya tidak ingin membantu Anda, tapi bocah ini adalah orang gila sepenuhnya. Jiang Group saat ini sedang panik membuang saham mereka, menghancurkan pasar. Jika pertarungan ini berlanjut, seluruh ekonomi Jiangcheng akan terhenti total. Sekarang, saya umumkan, Yu Jian sekarang adalah Ketua Lu Group yang baru. Apakah ada yang keberatan? Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Saya tidak setuju. Apakah menurutmu pendapatmu itu penting? Saya bahkan belum bergerak. Jadi bagaimana? Bisa kamu tidak mampu menangani?
Satu langkah pun dari saya. Jangan bicara satu langkah. Bagaimana jika 100 ronde? Kau tetap akan tamat. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Saya beri waktu 5 menit. Setelah 5 menit, saya tidak akan membiarkan masalah apapun lagi diolah ini. Urusan saya. Omong-omong telepon siapa itu tadi? Kau masih terlalu muda. The film was Gadis, translated pergilah and sekarang. narrated by Segera, M Media. aku akan membawamu keluar dari sini. Tunggu, pemenangnya belum diputuskan. Dia belum boleh pergi. Demi kita, yang berasal dari sekolah yang sama, aku akan memberimu waktu 5 menit lagi. Kau benar-benar putus asa untuk menyelamatkan muka. Apakah Ketua Yu akan menjadi penguasa baru Lu Group? Mengapa tidak ganti saja namanya menjadi Yu Group? Somehow, kamu benar-benar telah menyempurnakan seni bersikap sebagai penjilat. Kau menghadapi ajalmu tapi masih begitu sombong. Baiklah, 1 menit lagi. Di mana mereka? Tunggu saja. Jika kau berlutut sekarang, kami akan menonton dan menunggu. Tepat sekali. Cepat berlutut. Itu sebenarnya 4 raksasa bangsa. Lu Xiao, apakah ini caramu berencana menghadapiku? Tapi mungkin kau tidak tahu. Keempat presiden di sini, semuanya adalah teman dekat Zuyan. Presiden Cao, saya berencana mengunjungi Anda. Tapi saya tidak menyangka bisa bertemu Anda hari ini. Anda terlalu baik Presiden Su. Kau, mengapa kau belum berlutut kepada keempat presiden? Lu Xiao, kau tamat. Kau tidak benar-benar berpikir ini cukup untuk menjatuhkanku, bukan? Jia Group saya telah berdiri tegak selama puluhan tahun, tepat karena kemitraan strategis kami dengan keempat presiden dari 4 raksasa bangsa. Zhao Tianwei, Presiden Qihai Group. Kau telah mengacau. Jangan membuat pernyataan mutlak, karena saya berani memanggil keempat direktur ini hari ini. Itu berarti saya sangat yakin bisa menjatuhkanmu. Hanya dengan dirimu. Baiklah, kalau begitu, mengapa Anda tidak bertanya pada keempat direktur utama ini dan lihat siapa di antara mereka yang bersedia membantu Anda? Sekarang terserah padamu. Saya Chou Tianrui, bersedia mempertaruhkan seluruh kekayaan saya untuk mendukung Lu Group. Jin Dingfeng, Direktur Utama Sivan Group. Selama Ketua Lu memberikan perintah, saya Jin Dingfang dapat segera menyuntikkan modal ke pasar untuk mendukung Lu Group. Direktur Utama Chou, Direktur Utama Jin, apakah Anda benar-benar serius? Bukan hanya itu, saya juga akan menunjukkan padamu seperti apa kekuatan asli Lu Group yang sebenarnya. Perusahaan Nanhua saya telah menyiapkan seluruh dana kami. Kami menunggu perintah Anda, Direktur Utama Lu. Kong Yanhua, Presiden Perusahaan Nanhua. 10 kamar dagang di bawah Beijing Group siap mengikuti perintah Anda kapan saja, Direktur Utama Lu. Biao Sheng, Direktur Utama Beijing Group. Direktur Utama Chou, apakah Anda semua telah melakukan kesalahan? Dia hanyalah seorang penipu. Mengapa Anda membantunya? Dan bukan saya. Lagi pula, saya bisa menghadiahkan 15% saham Jia Group saya kepada Anda secara cuma-cuma. Direktur Utama Zhu, apakah maksud saya masih kurang jelas? Tidak. Mustahil. Saya akan menelepon Direktur Utama Jiang, pemimpin dari 4 Titan, sekarang juga. Lu Group sudah berada di jalan buntu. Mengapa Anda membantunya dan bukan saya? Karena saya telah menyerahkan seluruh Lu Group kepada 4 raksasa negara. Ya ampun. Direktur Utama Lu. Direktur Utama Lu. Langkah yang sangat berani. Menyerahkan Lu Group kepada 4 Titan negara. Kalau begitu, masalah pendanaan dan sumber daya perusahaan tidak akan lagi menjadi masalah. Ya ampun, cemerlang. Benar-benar cemerlang. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal besar sendirian. Kenapa tidak mendiskusikannya denganku?
Lu Group tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi properti pribadi siapapun. Saya telah membawanya ke tingkat yang baru sekarang. Kamu seharusnya senang. Mungkin kamu benar. Bagaimanapun, pemenangnya adalah Lu Group. Gestur yang mulia Direktur Utama Lu. Lihat, kami menang. Lu Xiao, jangan terlalu sombong. Hari ini Anda membawa 4 titan negara, dan membuat saya kehilangan segalanya. Tapi industri GI saya sangat luas. Ini hanyalah puncak gunung es. Lain kali, mari kita The lihat film dewa was mana yang bisa translated Anda panggil and narrated untuk by menyelamatkan M. Anda. Media. Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Apa maksud Anda? Mulai hari ini, Jiang Group dihapus dari catatan Jiang Cheng. Lu Xiao, Anda terlalu arogan. Lu Group saat ini hanyalah cangkang kosong. Apa hak Anda untuk memerintah Jiang Group saya? Tuan 8, saya meminta Anda sekarang untuk membekukan semua aset liquid Jiang Group. Bisakah Anda melakukannya? Jangan khawatir. Saya bahkan akan mempertaruhkan seluruh kekayaan saya untuk melakukannya dan menggigit potongan daging yang besar dari Jiahe. Semuanya. Sekarang gunakan semua dana kita yang tersedia. Luncurkan serangan habis-habisan terhadap Jiang Group. Ketua Lu, bukankah kita seharusnya hanya menyelamatkan Lu Group dan bukan menghancurkan Jiahe? Siapa yang berani menghancurkan Jiahe saya? Dan siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukannya? Lupakan tentang Anda. Apa artinya 4 titan negara? Jiang Group saya adalah raksasa kelas dunia. Anda mungkin sebaiknya bertanya kepada semua orang yang hadir dan lihat siapa di antara mereka yang tidak mengenal grup Yuan Hongjin Shengshul, keluarga Higgins dari prefektur Meisi. Mereka adalah kekuatan yang menakutkan di balik layar. Lu Group seperti milik Anda. Di mata mereka, tidak lebih dari sekadar semut. Ketua Lu, tolong pikirkan kembali. Lu Group saya, meskipun kami hanyalah semut, tidak akan segan mengeluarkan biaya apapun untuk menghancurkan tulang kapitalisme. Lu Xiao, Anda benar-benar sudah gila. Apakah Anda tahu konsekuensi dari melakukan ini? Lanjutkan semuanya Ketua Lu, apakah Anda yakin untuk mengabaikan konsekuensinya? untuk menghancurkan Jiahe. Abaikan konsekuensinya. Anda. Baiklah. Sampaikan perintah saya ke 16 kamar dagang. Harus menyerang secara bersamaan dan menghancurkan Jiang Group. Tidak. 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 Lu Xiao, suruh mereka berhenti. Saya menyerah. Saya menyerah, oke. Demi Tuhan kita bersama, ampuni saya. Ampuni saya. Guru saya pernah berkata, mengampuni lawanmu sama saja dengan mengirim dirimu sendiri menuju kehancuran. Lu Xiao, jika Anda membiarkan Jiang Group saya pergi, saya bersedia menceritakan yang sebenarnya tentang kematian saudari Anda. Simpan saja bualanmu. Kesuksesan Lu Group hari ini, semuanya diatur olehmu. Bahkan saat Lu Yuan sakit kritis, kamulah yang mengotak-atik obatnya. Saya tidak akan pernah melakukan taktik rendahan seperti itu. Tidakkah Anda pernah bertanya-tanya, siapa yang lebih menginginkan Lu Yuan mati? Itu adalah kamu. Jangan berani memfitnah saya, hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Anda melemparkan semua kotoran ini kepada saya. Saya punya buktinya. Selama Anda mengampuni saya dan Jiang Group, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kalian berdua bersekongkol. Kalian berdua tidak akan bisa lolos. Direktur Utama Lu, saat ini, Jiang Group telah benar-benar runtuh. Sejumlah besar modal mengalir kembali ke pasar. Mereka meminta instruksi Anda. Apakah mereka harus menganeksasinya sepenuhnya? Jumlah modal yang sangat besar ini. Aneksasi itu. Bagus. Lanjutkan. Jangan berani-berani pergi. Biarkan dia pergi. Apa kamu benar-benar percaya bahwa kematian kakakmu tidak ada hubungannya dengan dia? Percayalah, Suyan tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tidak perlu baginya untuk berbohong kepada kita lagi. Lu Xiao, kita akan bertemu lagi. Ketua Lu, hal-hal itu, semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka memaksa saya melakukannya. Saya salah, tolong maafkan saya. Tolong maafkan saya. Yu Jiang, kamu telah menyalahgunakan dana perusahaan secara ilegal, mengumpulkan aset untuk keuntungan ilegal, dan melakukan pembunuhan berencana. Bawa dia pergi. Serahkan dia ke polisi.
Ketua Lu. Ketua Lu. Berhenti di situ. Lu Xiao. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku mohon, jangan biarkan mereka menangkapku. Dari mana jam tangan mewah? Di pergelangan tanganmu itu berasal. Dan aset besar. Atas namamu dari mana semua itu berasal? Lu Xiao, aku tahu aku salah. Ayo kita berbaikan. Apa kau ingat? Aku berkata BAYWE. Setelah aku lulus ujian pegawai negeri, kita akan menikah. Ayo kita menikah. Memaafkanmu adalah urusan hukum. Yang ingin saya lakukan adalah mengirimmu ke The film pengadilan was secara pribadi. translated and narrated by M Media. Lu Xiao. Lu Xiao. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah ada orang lain yang tidak setuju? Kami mendukung penuh Ketua Lu. Kami mendukung penuh Ketua Lu. Aula perjamuan. Ketua Lu. Bapak Cheng. Semuanya, mari kita bersulan. Untuk Ketua Lu dan Direktur Utama Cheng. Mari Ketua Lu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat ini, kamu akan berubah dari seorang kurir rendahan menjadi puncak yang bahkan kakakmu tidak akan pernah bisa capai. Kamu sekarang adalah orang yang mengendalikan baik Lu Group maupun Jiah Group. Bahkan Tuan 8 tadi berteriak bahwa dia ingin turun tahta dan menyerahkan Bafang Consortium untuk kamu kelola. Ini semua berkat bimbingan Anda, Direktur Zheng. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Aku hanya memberikan sedikit dukungan. Itu saja. Direktur Zheng terlalu rendah hati. Kemampuan Anda sudah jelas terlihat oleh semua orang. Sejujurnya saya merasa Anda lebih cocok daripada saya untuk duduk di posisi ini. Apa maksudmu? Mulai sekarang, semua urusan akan ditangani oleh Anda dengan wewenang penuh. Bagaimana? Lalu, bagaimana denganmu? Saya sudah terlalu sibuk mencoba bertahan hidup dan menangani bisnis perusahaan begitu lama. Sekarang, saya ingin pergi melihat dunia yang lebih luas. Sendirian. Apalagi, Kenapa kita tidak saling menemani?